Maka kita perlu merenungkan supaya kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia ini. Karena memang dunia ini seperti ular yang indah. Kadang-kadang kalau kita melihat ya, video-video tentang ular yang indah sekali, tapi dikatakan hati-hati jangan dipegang. Kenapa? Karena dia sangat berbisa. Begitu pula dengan dunia ini, hati-hati jangan sampai hati kita bergantung sama dunia ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia ini manis dan hijau. Manis rasanya, hijau warnanya. Dan subhanallah, secara tabiat manusia itu suka dengan yang manis sama yang hijau. Nah, itu kan. Kenapa sampai sekarang puncak itu masih rame? Padahal boleh jadi orang tuh sudah berulang kali ke sana. Dahura 2 kali setahun di sana. Depan rumah kita udah hijau padahal. Tapi ternyata memang yang hijau-hijau itu sangat menggoda dan manis. Orang itu suka sama yang manis-manis kecuali yang kena kencing manis. Karena dia sudah manis gitu. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan Allah Azza wa Jalla telah menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi rumah ini hari ini milik siapa? Milik Bang Andri. Kira-kira 40 tahun lagi atas nama istri. Oh, nggak punya apa-apa gitu Bang. Nah, Masya Allah. Kalau marah-marah tinggal bukain pintu, kasih kunci, berangkat gitu kan. Iya, rumah ini mungkin 40 tahun lagi penghuninya berubah. 50 tahun lagi beda. Antum datang ke sini, mungkin juga antum nggak bisa datang ke sini lagi sudah. Antum berada di tempat yang lain. Akan ada generasi yang melanjutkan kita. Apa kata Allah? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa innallaha mustakhlifukum fiha fayandur kaifa ta'malun." Untuk melihat bagaimana kalian beramal. Perbuatan kalian kayak apa sih ketika menjadi khalifah yang bakal digantikan. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, hati-hati dengan dunia dan hati-hati dengan wanita. Kenapa kok kita dipisahkan sama ibu-ibu? Wanita berbahaya. Berbahaya. Memang. Fa inna fitnata Bani Israel kanat fin nisa. Fitnah pertama yang membuat kehancuran Bani Israel itu dalam urusan wanita. Maka kita disuruh berhati-hati. Dan kalau kita melihat ya, pembagian harta di dunia ini. Kita ini bisa kumpul, mungkin bapak-bapak duduk di bawah semua ya, anak duduk di atas, minta maaf. Penghasilannya beda-beda. Takdirnya beda-beda. Tapi ingat, semuanya ujian. Makanya kata Nabi SAW, supaya kita faham dengan karunia Allah, mana yang karunia, mana yang ujian. Innallaha, kata Nabi SAW, qasama bainakum arzakakum. Allah itu membagikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah membagi-bagi urusan adab. Urusan iman juga Allah bagi-bagi. Wa innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah berbagi dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai, Allah kasih dunia. Makanya kadang-kadang kita melihat ada orang-orang nggak pernah sholat tapi sukses hidupnya. Ada orang rajin sholat susah hidupnya. Ada orang nggak pernah sholat berangkat haji. Nggak pernah sholat dia, tapi berangkat haji. Ada orang rajin sholat 5 waktu di masjid sampai mati nggak haji. Kok bisa seperti itu? Itulah dunia. Allah bagikan kepada semua orang. Kenapa? Karena dunia ini nggak ada nilainya buat Allah Azza wa Jalla. Kenapa harus ditahan? Wala yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak memberikan keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi kalau kau ingin tahu antum dicintai Allah atau tidak, lihat iman. Iman ini ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, perbuatan dengan raga kita. Bagaimana sholat kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang bisa sholat di shaf pertama ketika Jumatan? Sebagian kita ada yang seumur hidupnya nggak pernah di shaf pertama Jumatan. Nggak pernah. Kepingin juga nggak. Kapan dia berangkat Jumatan? Dekat-dekat qomat kalau bisa seperti itu ya. Baru datang Jumatan. Dan tidak pernah merasa rugi. Ada orang kan yang merasa rugi. Allah, aku telat, insya Allah pekan depan nggak. Aku harus shaf pertama, paling nggak shaf kedua. Ada perasaan rugi. Tapi namun banyak manusia yang di hatinya sama sekali nggak ada penyesalan. Karena buat dia beruntung. Karena dia datang terakhir, jadi pulangnya bisa pertama. Apalagi kalau berdiri ya. Insya Allah kayak yang paling banyak pahalanya dia. Yang lain pada duduk, dia berdiri. Padahal nggak dapat tempat dia. Dia berdiri di belakang. Nunggu. Kalau qomat kan biasanya ada tuh pada maju semua. Seperti itu. Dan tidak ada penyesalan sama sekali. Ketika tidak ada penyesalan, 10 tahun dia nggak pernah di shaf pertama. 20 tahun dia nggak pernah di shaf pertama. Padahal di situ ada pembagian nikmat yang agung yang Allah berikan. Apa yang menyebabkan orang tidak menyesal? Karena dia nggak punya ilmunya. Coba urusan dunia. Kalau dia rugi sesuatu, dia akan cerita kepada semua orang, ya Allah, seharusnya anak proyek itu udah anak punya, seharusnya ini. Tapi untuk akhirat, contoh 2 rakaat sebelum subuh.
Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Tapi kadang-kala ada orang-orang yang tidak pernah 2 rakaat sebelum subuh. Jangan 2 rakaat sebelum subuh, subuhan juga enggak gitu loh. Dia merasa aman-aman saja, menikmati hidupnya. Maka ahibati fillah, kita sekali-kali memang perlu datang ke tempat-tempat bencana. Di situ kita akan melihat nilai dunia yang diperebutkan oleh orang-orang di sini, yang harganya semakin tahun semakin melambung. Padahal sebenarnya sama satu sayap nyamuk itu lebih mahal satu sayap nyamuk. Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah. Kalau dunia itu ada nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, satu, Allah nggak akan kasih orang kafir seteguk air. Tapi realitanya Allah berikan kepada orang-orang kafir bertriliun-triliun. Ini menunjukkan benar-benar tidak ada nilainya. Di surat, coba dibuka Qurannya supaya antum dari sini paling nggak ada yang dibuka Qurannya. Di surat Al-Munafiqun. Ini surat tentang orang-orang munafik. Di ayat 9, 10, 11. Ya Allah, siapa yang mau baca? Baca sama artinya. Surat Al-Munafiqun 9, 10, 11. Udah dapat? Mic-nya ada berapa? Masya Allah. Ada jamaah umroh kita ini. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok sembunyi di balik? Tempatnya terbatas. Nah, Fadol, siapa yang mau baca? Baca sama artinya. Mic, ada mic nggak jamaah? Itu ada mic di situ. Fadol. Mana yang udah dapat, Bang? Itu mic-nya. Ayat 9, 10, 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang Ayatnya dulu lah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum wa amwalukum La tulhikum wa amwalukum wala Aula auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Nah, artinya Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. lanjut 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula Akhartani ila ajali qaribi fa'asaddaqa wa akun minas solihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata atau menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Walayu akhirullahu nafsa idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Barakallahu fikum. Kita lihat bagaimana Allah memanggil orang-orang yang beriman. Jangan sampai harta dan anak. Karena kebanyakan orang kalau dikatakan bekerja buat siapa? Buat anak, kata dia. Sibuk buat anak. Mereka berkata mencari sesuap nasi buat anak, padahal anak-anaknya sudah cukup semua, ternyata dia tetap nyari terus gitu padahal. Maka jangan sampai harta dan anak-anak membuat kalian lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Karena tujuan kita hidup adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya bumi ini Allah. Rumah yang kita tempatin, mobil yang kita pakai, uang yang kita simpan lillah. Maka Allah mengatakan jangan sampai hal itu membuatmu lupa dari Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang melakukan itu, yaitulah orang-orang yang tertipu. Orang-orang yang akan merugi. Tapi mungkin di dunia dia merasa tidak rugi. Dia merasa sukses, dia merasa berhasil, dia tidak pernah merasa tertipu. Bicara orang tertipu itu jamaah, Anda kasih contoh ya. Oke, tab ini, apa HP ini. Ketika HP ini Anda jual ke orang dengan harga 500.000,
lalu dibayar sama orang 500.000. Ana seneng dapat duit 500.000. Alhamdulillah, alhamdulillah, kata dia. Rugi, tapi dia tidak merasa rugi karena dia dapat fulus. Anda dapat fulus, ya nilainya nggak segitu gitu loh. Begitu pula yang menjual akhiratnya demi mendapatkan dunia, dia akan rugi serugi-ruginya. Contoh orang yang tidak sholat sunnah sebelum subuh, mungkin dianggap kan nggak wajib. Iya nggak wajib. Berapa banyak dalam kehidupan ini hal-hal yang tidak wajib yang kita kerjakan. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada rumah kita. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada semua rumah yang ada di alam sutra ini. Lebih baik daripada Indonesia. Tapi kan nilainya bukan sekarang. Makanya kalau kita lihat beramal di muka bumi ini, pahalanya tidak diberikan di dunia. Kenapa? Kalau setiap kita sholat dapat uang $100, enak nggak jemaah? Enak apa enggak? Apa enaknya? Ya fulus lah. Enak ibu-ibu? Kalau setiap sholat ibu-ibu dapat $100. Kalau 5 waktu berapa? 500. Belum yang sunnah $50. Masya Allah. Kira-kira itu duit buat apa? Ibu-ibu mau dibuat apa fulusnya? Buat apa? Umroh. Buat umroh sama haji. Kira-kira ada yang jadi pramugari? Apakah ada yang masih jadi pilot? Apakah masih ada yang kerja di bandara? Nggak ada. Mereka mau dapat fulus sholat. Sholat dapat duit $100. Kira-kira apakah masih ada yang kerja di bandara? Nggak ada. Orang mau fulus sholat. Anda mau fulus tinggal sholat. Ngapain repot-repot ke bandara gitu kan? Kehidupan ini nggak akan berjalan jemaah. Kalau beribadah itu dapatnya fulus. Nggak akan. Makanya nanti di akhirat itulah pembalasan untuk semua amalan. Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-yawm amal wala hisab. Sekarang kita beramal, tapi nggak dapat apa-apa gitu. Kita sholat, baru saja nih jamaah sholat, dapat apa pulang dari masjid? Dapat bakso? Nah, bakso sama mie, nggak dapat apa-apa jamaah. Sholat tahajud 11 rakaat, nggak dapat apa-apa. Puasa Ramadan dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Artinya yang akan didapatkan itu dicatat. Dicatat. Oh ini. Kapan ngambilnya? Oh nanti. Ketika di surga itu nggak ada lagi orang yang bercocok tanam, nggak ada lagi orang yang bekerja. Disitulah balasan untuk semuanya. Di sanalah kita akan tahu ternyata 2 rakaat sebelum subuh itu Anda dapatkan seperti ini nikmatnya. Perempuan di surga, emak-emak ini paling sedikit punya baju berapa? Punya baju berapa? Berlemari-lemari. Nah, berlemari-lemari gitu kan. Bisa nggak ibu-ibu itu pakai 20 bajunya sekaligus? Bisa. Datang pengajian ya pakai abaya yang warna hijau, warna merah, terus ditumpuk-tumpuk. Mungkin atau tidak? Nggak mungkin, akan dikatakan orang gila. Tapi subhanallah, di surga Allah Azza wa Jalla ya, bajunya bidadari itu 70 hullah. Alaiha 70 hullah. Perempuan itu pakai 70 helai pakaian. Sekali pakai. Yura mukhu saqihi, dan sumsumnya kelihatan dari balik pakaiannya itu, jangan. Artinya perempuan itu tidak akan pernah membosankan. Kita lihat dari sebelah kiri, loh pakai baju hijau. Ini oh enggak kuning. Lihat sini, menyenangkan. Makanya nggak ada ceritanya bosan. Kalau di sini kan ibu-ibu bosan pakai ini terus, bosan gitu. Kalau mau pakai hijau, hijau semuanya. Sepatunya hijau, jamnya hijau, kerudungnya hijau, tasnya hijau. Kayak lumut akhirnya keluar dia. Casing handphone-nya. Casing handphonenya hijau. Oh, masya Allah gitu. Jadi sebelum keluar semua mau diijuin. Di sana subhanallah. Tapi tadi kita harus beramal di sini. Dan amal itu ada waktunya. Waktunya nggak lama. Makanya di ayat yang nomor 10 Allah katakan wa anfiqu. Jadi salah satu cara ya supaya kita tidak terlalu tertipu sama dunia ini, banyakin infak. Pakai persentase. Ingat, infaknya jangan dilihat dari nilainya. Oh, anak kasih 100 juta, oh jangan. Lihat berapa yang kau sisakan. Karena memang perhitungan pada hari kiamat persentase. Kira-kira ya, kalau sahibul bait ini ya, tuan rumah ini sodakoh anggap 10 juta. Sama pembantu sodakoh 100.000. Banyakan mana? Tergantung. Ya. Pembantu gajinya berapa di sini? Berapa Kak Ana? Loh, kita mau tanya beneran ini.
Bang Andri nggak tahu katanya. Nggak tahu nih. Ini tahu biasa. Masya Allah, tahu beres gitu kan. Berapa kira-kira? Menteri Keuangan aja nggak tahu manajemen rumah tangga itu istri. Berapa? UMR. Berapa UMR? Nggak tahu UMR berapa juga. UMR itu berapa maksudnya? Berita kalau di Padang murah UMR. Di sini berapa? 3 juta? 4. Oke, 4 juta. 4 juta. Dia sodako 100.000 dari 4 juta. Berarti berapa persen yang disodakohkan? Oke, yang satu dapatnya 1 M. Dia sodakoh 10 juta. Jadi antum bayangin berapa persen? Karena perhitungannya semua persentase. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sabaqa dirhamun mi'ata dinar. Uang 1 dirham bisa mengalahkan 100 dinar. Kok bisa? Itu sahabat bingung gitu loh. Karena banyak sahabat yang sodakohnya besar-besar, tapi ada yang sodaknya kecil. Tapi ternyata yang 1 dirham ini bisa mengalahkan yang 100 dinar. Ingat, 1 dirham itu 1/10 dinar. 1/10 dinar. 100 dinar itu berarti 425 gram emas. 425 gram emas. Sekarang emas anggap 2 juta. Berarti 850 juta. 1/10 dinar tadi berapa jadi? Berapa? 8? Itu kan 100 dinar per 1000. Berarti 8? Nggak sampai lah. 850.000. 850.000. 850.000. Bayangkan, 850.000 bisa mengalahkan 850 juta. Itu yang sahabat nggak masuk di akal mereka. Ini orang sodakoh 850 juta tadi. 100 dinar. Ini cuma 1 dirham kalah yang ini. Iya kata Nabi SAW. Ini orang punya 2 dirham. Yang sodakoh 1 dirham, dia cuma punya 2 dirham. Dia sodakohkan 1 dirham, itu 50%. Sedangkan yang sodakoh 100 dinar, itu dia punya gudang dinar. Dia cuma ngambil 1 bungkus, dia berikan. Sisanya bertumpuk-tumpuk. Oleh karena itu, berusaha kita agar tidak tertipu dengan dunia ini. Mulai kita pikirkan, sodakoh kita pakai persentase. Berapapun penghasilan, pokoknya Anda mau sodakoh, pokoknya 10% anggap. Ya udah, ketika duitnya 10 juta, 1 juta. Duitnya 100 juta, 10 juta. Duitnya 1 miliar, 100. Banyak 100 juta ini. Mulai mikir dia jemaah. Iya, 100 juta ini. Padahal tidak, sama persis. Tidak ada bedanya. Tapi itulah banyak orang tertipu dengan dunia. Duitnya 1 T. Berapa seharusnya dia sodakoh? 100 M. Bayangin ya, orang mau sodakoh 100 M. Itu mikir jemaah. Padahal dulu dia nggak mikir. 1 juta bismillah, fadhol. Wa barik fikum ya. Itu kecintaan kepada dunia. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq. Kata Allah, wahai umat manusia, janji Allah itu benar. Apa janji Allah? Rumah ini akan hancur. Rumah ini akan hancur, janji Allah. Semua rumah yang ada di sini akan hancur rata sama tanah. Indonesia akan hilang dari peta. Yang ada hanya tanah datar, padang mahsyar nantinya. Janji Allah itu benar. Kalian kemudian akan dibangkitkan dari kubur kalian. Dan ketika dibangkitkan dari kubur, semuanya sesuai dengan amalan. Kalau sekarang kita nggak sesuai dengan amalan, sesuai dengan jabatan, sesuai dengan kenalan, sesuai dengan fulus, itu sekarang. Tapi nanti sesuai dengan amalan. Ketika bicara sesuai dengan amalan, maka engkau akan tahu ternyata, ya Allah, yang aku sodakohkan nggak banyak ternyata. Orang kalau sudah mau mati, apa yang dia inginkan? Sodakoh. Kok mau datang aja, fa'as-saddaq, ya Allah, tunda sebentar ya Allah, aku mau sedekah. Wa akum minas sholihin, aku menjadi orang-orang soleh dengan bersodakoh itu. Karena sodakoh ini amalan yang tidak membutuhkan waktu panjang. Kalau sholat kita harus berwudu, kita harus menutup aurat, kita harus menghadap kiblat, atau kita harus berangkat ke masjid. Ada waktu yang panjang. Ini orang sudah mau mati, dia nggak ngomong aku mau sholat, enggak, aku mau sedekah. Karena sodakoh itu bisa dengan omongan. Duit itu kasihkan ke fulannya. Sekarang bisa transfer, klik, sudah dia transfer. Tapi waktunya sudah habis. Maka kata Allah, jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sampai setan yang tukang tipu itu berhasil nipu kita. Setan itu berhasil menipu Nabi Adam alaihissalam. Setan itu iblis ya. Berhasil menipu Qabil, dia bunuh Habil. Qabil mati, Habil sudah meninggal, Nabi Adam meninggal dunia, iblis masih hidup. Dia berhasil menipu kaumnya Nabi Nuh. Tertipu.
Hanya 80 orang yang naik kapalnya Nabi Nuh, bayangin ya. Hanya 80 orang. Kemudian kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Ibrahim. Ngeliat mereka Nabi Ibrahim gak terbakar, gak masuk Islam ya, berhasil menipu kaumnya Nabi Ibrahim, berhasil menipu Namrud, berhasil menipu kaumnya Nabi Musa, Fir'aun dan bala tentaranya. Semua sudah mati. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam meninggal dunia. Iblis tetap hidup jemaah. Dan dia akan terus menggoda kita. Maka nasihat anak buat semuanya, hendaklah punya bacaan Al-Quran tiap hari. Baca Quran sama artinya. Baca Quran sama artinya. Kemudian sodakoh, khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu ini harus lebih rajin sodakohnya daripada suami. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Wahai kaum wanita ini, kalian bersedekahlah. Dia sedekah duit kita. Gimana bang? Sedekah, tapi duitnya suami gitu kan. Istri apa juga? Kalau sudah dikasih, punyanya istri bang. Iya. Jadi kalau sudah diberikan kepada istri, itu miliknya Ya, tapi kan ada istri. sedekah yang khusus kita bilang dibagi-bagi sedekah. Oh, itu duit sedekah, bukan duitnya istri. Bukan. Nah, duitnya istri. Jadi para istri itu kalau dikasih sama suami, nih duit buat sodako, itu berarti bukan sodakonya istri. Kan dapat pahala juga dia. Oh iya, menyalurkan dapat pahala. Tapi paling nggak istri itu punya sedekah sendiri. Jangan sampai istri mati ketahuan numpuk duit banyak. Oh, ternyata disimpan sama dia duitnya. Kok ketawa-ketawa ibu-ibu? Kayaknya ada yang nyimpan gitu kan? Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Aku melihat kebanyakan kalian adalah penghuni neraka. Kenapa? Karena perempuan itu sering melaknat, ngomongnya kadang-kala nggak benar, memaki, dan dia kurang bersyukur sama suaminya. Dengan rajin sodakoh ini kita tahu dunia ini nggak ada nilainya. Kenapa kita harus ribut-ribut? Ana sodakoh 1 juta, insya Allah ana dikasih ganti sama Allah 700 juta. Percaya nggak? Kadang-kala kurang percaya kita jemaah. Kita 1 juta kurang duitnya seperti itu kan. Gantinya bukan hanya di dunia, diganti di dunia dan di akhirat. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit bermanfaat. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilahkan ibu-ibu dulu yang mau tanya. Fadhal. Oh. Nah, kasih mic ke ibu-ibu. Kirim ke mak-mak. Kirim. Kasih aja mic-nya sini. Geser aja. Geser aja. Tuh, mic. Ya, silakan ibu-ibu. Cepet mereka. Infak kita itu yang infak yang tidak terlihat. Kalau infak yang terlihat banyak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah sedekah. Siap. Ini sedekah untuk awal itu setiap hari atau bagaimana ini caranya yang baiknya gitu. Langsung banyak bersedekah itu. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Iya, pertanyaan yang menarik ya. Kita sodakohnya itu tiap hari, tiap Jumat, apa tiap bulan, atau tiap gajian, atau seperti apa? Setiap pagi itu ada malaikat yang turun. 2 malaikat yang turun. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang munfik, yang suka berinfak. Ganti, wa'ati mumsikan talafan. Yang satu berdoa, ya Allah, berikan kepada orang yang bakhil, itu kebinasaan. Ini bukan berarti kita sodakohnya harian. Enggak. Boleh jadi orang sodakohnya tiap dapat duit, dia sodakohin. Mungkin dia dapat duit, mamanya dapat rezeki, dikasih suami, mamanya 1 hari dikasih, lalu dia sodakohkan. Besok nggak dikasih lagi sama suami. Tapi dia nggak sodakoh. Bukan berarti dia pelit. Contoh nih, ada orang di lampu merah, tidak semua orang ngasih kepada pengemis. Apakah yang tidak memberi itu bakhil? Belum tentu. Apakah yang memberi adalah orang yang rajin sodakoh? Belum tentu juga. Jadi akan dilihat dari kebiasaan dia sebenarnya. Boleh jadi yang tidak ngasih memang sedang tidak pegang duit. Boleh jadi yang ngasih cuma saat itu aja dia ngasih. Dia nggak suka berbagi sebenarnya. Jadi yang didoakan itu orang yang rajin berinfak. Jadi bicara sodakohnya nggak harus harian. Boleh jadi tadi orang ini suka menyimpan. Jadi kalau dilihat putrinya Abu Bakar, Asma sama Aisyah itu adalah 2 orang yang rajin sodakoh. Tapi gaya sodakohnya berbeda. Ana lupa ya, kalau nggak salah Asma itu yang suka sodakohnya dapat duit langsung dia bagi. Tapi Aisyah dia suka disimpan, dikumpulin nih sodakoh ya, kumpulin baru dibagi. Soalnya kalau cuma sedikit kayaknya dapatnya sedikit gitu loh. Dapatnya dia mau ngasih 10 orang nih, dia dapat duit umpamanya 1 juta, aduh cuma dikasih 100 ribuan, kecil sih, ana simpen dulu kan. Setelah kumpul baru dia bagi.
Namun orang yang seperti ini pun tetap masuk orang yang rajin berinfak. Jadi nggak harus sodakohnya harian. Tapi yang sodakoh harian karena memang dia umpamanya, ya ana insya Allah mau sodakoh harian, tafadhol. Tapi ada lagi tadi yang tidak, enggak. Ana kalau harian umpamanya 10.000, ana mau tiap Jumat lah 70.000. Kan bisa dibagi harian juga sebenarnya, sama nilainya gitu. Tapi dia pikir kalau 70.000 itu insya Allah akan lebih manfaat. Jadi seperti itu Ibu, bicara sodakoh. Kemudian ingat ya, sodakoh yang paling utama itu adalah kepada kerabat yang membutuhkan. Jangan sampai contohnya kita peduli sama saudara-saudara kita di Sumatera nih, kita kirim fulus ke Sumatera. Sumatera itu jadi atensi semua orang. Tapi engkau punya keponakan, siapa yang tahu dia susah? Cuma engkau gitu loh. Kenapa engkau sibuk bantu sana, yang ini nggak dibantu gitu loh. Padahal dia miskin dan kerabat gitu loh. Kita akan dapat 2 pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahim ya. Barakallahu fik. Ya, ini ada yang masuk pertanyaan tertulis. Assalamualaikum Pak Ustadz, ahsanallahu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika ketika kita masih hidup kita menulis wasiat bahwa uang tabungan yang dipunya agar disedekahkan, disalurkan ke yayasan yatim piatu, rumah tafid, misalnya pembagiannya punya uang 200 juta, 100 juta yayasan yatim piatu, yatim, 50 juta buat anak laki-laki, 50 juta buat anak perempuan. Oh, yang di yayasan tersebut ya. Pertanyaannya, bolehkah kita membagi seperti itu atau uang kita harus diatur sesuai syariat? Apakah kita menulis wasiat seperti itu untuk sedekah pahalanya sama besarnya dengan orang yang hidup bersedekah? Anda jawab dari yang terakhir ya pertanyaannya. Jadi nggak sama ya, sedekah ketika antum sehat, antum muda, dengan sedekah ketika antum sakit-sakitan, pahalanya beda. Kenapa? Orang yang sakit-sakitan itu sudah nggak berharap hidup lagi. Maka kata Nabi SAW, anta saddaqa wa anta sahihun syahih. Engkau bersedekah dalam posisi sehat walafiat dan engkau masih berambisi dengan dunia, itu lebih baik daripada engkau sedekah dalam kondisi engkau sudah sakit-sakitan, sudah kayak mau mati, lalu mengatakan buat fulan sekian, buat fulan sekian. Karena dia merasa kayaknya sudah mau mati gitu. Sedangkan orang yang berambisi dunia itu masih cinta sama hartanya. Makanya mungkin ibu-ibu pernah dengar cerita yang di Australia ada muslim yang mensedekahkan semua hartanya. Siapa namanya? Ali Banat. Iya. Kenapa dia sedekahkan? Karena divonis dia sama dokter. Umurmu tinggal sekian gitu. Maka dia berpikir bagaimana bersedekah, beda pahalanya. Apalagi kalau wasiat. Wasiat ini kan sedekah yang dilaksanakan setelah meninggal gitu loh. Dia udah mati gitu loh. Malah dia ngurangi bagian ahli warisnya. Tapi itu hak dia, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Jadi buat orang-orang yang bakhil ini, paling enggak sedekahnya setelah mati. Iya, kalau dia terlalu cinta udah sedekahnya setelah mati. Nah, dan untuk sedekah wasiat ini yang diperbolehkan itu hanya 1/3 maksimal dari semua hartanya, bukan tabungannya ya, dari semua hartanya. Dia punya rumah, dia punya tanah, dia punya laptop, dia punya gelas, dia punya apa semua yang dia milikin, itu 1/3-nya. Jadi kalau pertanyaannya tadi dia punya 200 juta dari tabungannya, apakah ini harta dia semua atau dia punya harta lainnya? Jadi yang terpenting tidak boleh lebih 1/3. Boleh lebih 1/3 asalkan ahli waris ridho, karena itu hartanya milik ahli waris. Lu Ustaz, anak kan yang kerja, yang capek, ya udah sedekahkan sebelum mati. Jadi bebas. Orang kalau sebelum sakit-sakitan, sebelum mati ya, dia mau sedekah umpamanya rumah ini dia hibahkan, anaknya nggak bisa nuntut. Karena dia masih dalam kondisi sehat. Ini miliknya abah gitu loh. Abah yang bangun, abah yang beli, abah mewakafkan. Boleh. Tapi kalau sudah mati, itu jatuh jadi milik ahli waris. Jadi nilai sedekahnya berbeda jemaah. Antara orang yang bersedekah dalam kondisi tadi sekaratul maut ya, mau mati, dengan orang yang sedekah dalam kondisi sehat walafiat. Barakallahu fikum. Nah.